Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Resto Anugrah. Saya berkuliah di IAIN Takengon. Saya mengambil jurusan Pendidikan Agama Islam yang sekarang semester 5 tepatnya. Saya berdomisili asli di Kampung Gegarang, Kecamatan Jagung Jeget. Untuk di Takengon, saya tinggal tepatnya di Simpang 5 di kantor PWI Aceh Tengah. Kebetulan saya dari sekolah dulu diamanahkan menjadi penjaga kantor tersebut. Oke, kali ini saya akan membawakan materi berdirinya dinasti Umayyah. Pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib, terjadi pertempuran Ali dengan Muawiyah bin Siffin. Perang ini diakhiri dengan tahkim, tapi ternyata tidak menyelesaikan masalah, bahkan menimbulkan adanya golongan tiga, yaitu Khawarij yang keluar dari barisan Ali. Umat Islam menjadi terpecah menjadi tiga golongan politik, yaitu Muawiyah, Syiah, dan Khawarij. Pada tahun 660 Masehi, Ali terbunuh oleh salah satu anggota Khawarij. Dengan demikian berakhirlah masa Khulafaur Rasyidin dan mulai kekuasaan Bani Umayyah. Dalam semangat politik Islam, kekuasaan Bani Umayyah berbentuk pemerintahan yang bersifat demokratis, berubah menjadi monarchis, kerajaan turun-temurun. Hal ini dimulai ketika Muawiyah mewajibkan seluruh rakyatnya untuk menyatakan serta terhadap anaknya Yazid. Peristiwa tahkim berdasarkan sejarah yang kita pelajari telah berlaku. Perebutan kekuasaan antara Ali dan Muawiyah yang membawa mereka ke meja perundingan antara mereka berdua telah diwakili oleh Abu Musa al-Asy'ari bagi pihak Ali dan Amr bin al-Ash bagi pihak Muawiyah. Kedua-duanya berunding telah setuju untuk memecat Ali dan Muawiyah. Menurut sejarah lagi, Amr bin al-Ash dengan kelicikannya mampu memberdayakan Abu Musa yang digambarkan sebagai seorang yang lalai dan mudah tertipu. Akibatnya Ali terlepas dari jabatan khalifah oleh karena peristiwa tahkim yang sangat penting dalam sejarah politik negara Islam. Adalah perlu kita menyikapi hakikat sebenarnya pada babak-babaknya, di mana peristiwa ini telah disalah tanggapi dan telah disalah tafsirkan. Akhirnya timbul kesan buruk, yaitu menjatuhkan kedudukan dan martabat para sahabat. Peristiwa tahkim yang tersebar itu telah menjadikan sebahagian sahabat sebagai penipu dan orang yang mudah terpedaya, dan sebahagian lain dituduh sebagai perhapus kekuasaan. Dengan meletakkan riwayat tahkim di atas mereka atas neraka kajian dan penilaian, dua perkara dapat diamati, yaitu pertama, kelemahan pada sanad, dan kedua, kegoncangan pada matan atau teks. Dari sudut sanad terdapat dua perawi yang diakui keadilannya, yaitu Abu Mikhnaf Lut bin Yahya dan Abu Janab al-Kalbi. Abu Mikhnaf seorang yang daif. Al-Bukhari dan Abu al-Hatim berkata, Yahya bin al-Khatan mendaifkannya. Usman al-Adarimi dan Nasai mengatakan dia daif. Ada tiga perkara yang dikesani pada matanya. Pertama, berkaitan dengan perselisihan antara Ali dan Muawiyah yang menjadi puncak kepada peperangan antara mereka berdua. Kedua, persoalan jawatan Ali dan Muawiyah. Ketiga, kepribadian Abu Musa al-Ash dan Amr bin al-Ash. Latar belakang berdirinya dinasti Umayyah.
ialah dalam kondisi dan situasi di tengah-tengah terjadinya pertentangan politik antara golongan, yaitu golongan Syiah, golongan Khawarij, golongan Jami'iyah, dan golongan Jubair. Dari pertentangan politik antara golongan itu, kelompok Bani Umayyah yang dipelopori Muawiyah muncul sebagai pemenangnya, yang selanjutnya berdirilah pemerintahan Daulat Bani Umayyah. Tokoh-tokoh penggagas terbentuknya dinasti Umayyah. Perselisihan antara Ali dan Muawiyah ialah tentang tindakan kisas terhadap pembunuhan Utsman. Menurut anggapan Muawiyah, Ali telah mengabaikan tanggung jawabnya melaksanakan hukuman kisas kepada pembunuh Utsman. Dengan itu ia enggan untuk membaiat Ali dan taat kepadanya karena ia berpendapat hukum kisas perlu ditegakkan sebelum khalifah dibaiatkan. Berdasarkan haknya sebagai penuntut bela kematian Utsman, faktor-faktor berdirinya Khalifah Bani Umayyah. Setelah wafatnya Ali radhiyallahu anhu di tangan Ibnu Mujin, masyarakat Irak Kufah langsung menyatakan baiat terhadap Hasan bin radhiyallahu anhu pada hari itu juga. Setelah acara baiat selesai, Hasan radhiyallahu anhu berangkat menuju Syam, sebab penduduk Syam sampai detik itu belum menampakkan ketaatan terhadap pemerintahan Ali radhiyallahu anhu. Dia pun bergegas berangkat dengan niat berdamai ke negeri Syam. Imam Zuhri meriwayatkan bahwa Muawiyah mengirimkan surat kepada Hasan radhiyallahu anhu. Berikut ini daftar nama raja pada masa dinasti Umayyah. Yang pertama ada Muawiyah bin Sufyan. Yang kedua Yazid bin Muawiyah. Yang ketiga Muawiyah bin Yazid. Yang keempat Marwan bin Al-Hakim. Yang kelima Abdul Malik bin Marwan. Yang keenam ada Al-Walid bin Abdul Malik. Ketujuh ada Sulaiman bin Abdul Malik. Yang kedelapan ada Umar bin Abdul Aziz. Yang kesembilan Yazid bin Abdul Malik. Yang kesepuluh Hisham bin Abdul Malik. Yang kesebelas Walid bin Yazid. 12 Yazid bin Walid. Ke-13 Ibrahim bin Malik. 14 Marwan bin Muhammad. Adapun materi selanjutnya yaitu sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Babak baru diawali kala drama besar politik dimainkan oleh Khalifah Abu Abbas, pendiri dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah berdaulat sepanjang 524 tahun, ialah dari tahun 132 hingga 556 Hijriah atau 750 sampai 1258 Masehi. Pilar pemerintahan dinasti Abbasiyah diletakkan oleh khalifah kedua yaitu Abu Ja'far al-Mansur. Sebetulnya Abu Ja'far 754 sampai dengan 775 Masehi yang menemukan julukan al-Mansur, yakni khalifah terbesar dinasti Abbasiyah. Walaupun bukan seseorang muslim yang saleh, dialah sesungguhnya al-Safah yang membangun dinasti baru itu. Pola ketatanegaraan dinasti Abbasiyah yang diterapkan adalah para pemimpin senantiasa harus berasal dari keturunan Arab asli. Selain itu, kota Baghdad selaku ibu kota negara dijadikan sebagai pusat aktivitas ketatanegaraan yang mengatur segala urusan negara. Ilmu pengetahuan mendapatkan skala prioritas karena memang merupakan suatu yang sangat bernilai. Kebebasan berpendapat dan menyampaikan gagasan terbuka lebar, serta para menteri turunan Persia diberikan wewenang dalam menjalankan pemerintahan, sedangkan sistem sosial kemasyarakatan terjalin pergantian yang sangat menonjol. Antara lain ialah tampilnya kelompok Mawali yang mendapat kedudukan serta posisi penting di pemerintahan. Warga terdiri dari kelompok
dua kelompok eksklusif serta universal. Di dalam pemerintahan dinasti Abbasiyah ada bangsa yang berbeda-beda. Lahirnya pemerintahan dinasti Abbasiyah ada bangsa yang berbeda-beda. Lahirnya generasi baru akibat terjalin pernikahan campuran dari bermacam jenis bangsa, serta lahirnya kultur baru akibat dari terbentuknya pertukaran benak serta kultur yang dibawa oleh tiap-tiap bangsa.